العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقل رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita sebagaimana mestinya. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada bab zikir dan doa. Zikir dan doa adalah kebutuhan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, udzkuru, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian doa begitu juga sama. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dan seterusnya. Di sini dikasih keterangan bahwa zikir itu maksudnya adalah bacaan, pujian, dan lain-lain sebutan yang tidak mengandung permintaan. Kalau zikir itu adalah pujian-pujian dan bacaan-bacaan, adapun doa adalah thalabul adna ilal a'la, permintaan bagi kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Baik, kita akan lanjutkan pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, kharajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku beserta hambaku selama ia sebut aku, dan bergerak dua bibirnya dalam menyebutku. Ini merupakan salah satu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama hambaku. Berarti hadisnya ini hadis apa ini? Hadis kursi. Apa itu hadis kursi? Oke, pohon dari lupa. Aku beserta hambaku selama ia menyebutku. Artinya ini keutamaan berzikir, di mana orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Bukhari. Hadis selanjutnya adalah an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Ma'amila ibnu Adam, tidak beramal ya, ibnu Adam, anak Adam, ya kita manusia maksudnya, amalan, pada suatu amalan yang mana amalan tersebut dapat menyelamatkan baginya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dzikrillah taala. Tidak beramal anak Adam suatu amalan yang sangat menyelamatkan baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak amalan-amalan yang dapat menyebabkan seseorang terhindar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dua kalimat itu khafifatani 'ala lisan, ringan diucapkan, saqilatani fil mizan, yang dapat memberatkan amal timbangan nanti di akhirat. Ya, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, habibatan ila rahman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat memberatkan amal timbangan adalah kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ringan diucapkan, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dapat memberatkan amal kebaikan nanti. Kemudian hadis selanjutnya adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurullaha fihi illa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum majlisan, ya, di suatu tempat, majelis yadhkurunallaha fihi, di mana kaum tersebut, ya, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fihi, di dalam majelis tersebut, kecuali apa? Haffathumul malaikah, ya, kecuali dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicucurkan kepadanya, ya, kepada mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, ya, orang-orang yang hampir kepadanya. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, berduduk-duduknya seseorang atau suatu kelompok, ya, di dalam satu majelis, di mana majelis tersebut merupakan majelis yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka keutamaannya adalah dikelilingi oleh para malaikat, ya, walaupun zikirnya sambil mati, ya, tetap bernilai pahala, ya. Itu ya, yang untuk apalagi yang kemudian zikirnya bersungguh-sungguh, ya, wah, itu sangat luar biasa sekali, ya. Kemudian wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, akhrajahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang tidak mereka sebut Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumil qiyamah, melainkan, ya, yang demikian itu, ya, salah satu hasratan, ya, merupakan salah satu bentuk kerugian di hari kiamat, ya. Berarti di sini menunjukkan bahwa, ya, kalau duduk-duduknya, ya,
di situ tidak kemudian berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, ya, maka beruntunglah ya kita yang terus berusaha ya zikir pagi dan sore minimal begitu ya, dibacakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah diantara keutamaan majelis zikir, ya, majelis zikir yang senantiasa terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendawamkan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa zikir dan salawat ini penting? Ya jelas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, ya, bersalawatlah alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian An Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berapa kali itu? Asyara marratin, 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail, maka dia seperti orang yang senantiasa memerdekakan 4 orang ya dari anak cucunya Ismail alaihissalam. Muttafaqun alaih. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan ya, keutamaan zikir, keutamaan majelis zikir, ya, keutamaan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada ruginya Pak kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Walaupun kan dikabulkannya tidak langsung, dikabulkannya tidak saat itu juga, ya bisa jadi dikabulkannya ya ketika di dunia, begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau kapan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun tidak dikabulkan ketika di dunia, ya bisa jadi dikabulkannya nanti di akhirat. Yang berupa apa? Berupa diselamatkannya kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita adalah berbanyak berdoa saja, berbanyak berzikir saja. Ya, urusan dikabulkannya kapan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya adalah An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin huttat anhu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Nah, ini keutamaan membaca subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin. Berapa kali itu? 100 kali. Ya. Apa di antara keutamaannya? Huttat anhu khatayahu, digugurkan daripadanya dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosanya ya banyak buih di lautan. Coba itu ya, padahal cuma baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, tapi keutamaannya sangat luar biasa ya. Nah, pada saat kita nikmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu beberapa hadis ya yang bisa kita ambil pelajaran penting ya tentang keutamaan dari zikir dan berdoa ya, yang terus senantiasa kita dawamkan, yang terus berusaha kita amalkan ya. Semoga keutamaan-keutamaan tersebut dapat memberikan dampak positif baik bagi kita ya ataupun ke banyak orang.
wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiqil aqwa min thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.